Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Baiklah ibadah keluarga hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 pada malam hari ini kita akan mulaikan. Diundang jemaat berdiri, kita melakukan klik nomor 116, kasih setiamu. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Panggilan beribadah, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat 1. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kasih dari sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari kedalam Bapa, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita tabiskan ibadah kita. Persekutuan ibadah kolom dalam keluarga kita malam ini. Jadilah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita melakukan kasih Allahku sungguh telah terbukti.
kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Tuhan. Kasih-Nya yang menguatkan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkan ku dapat berbagi seluruh Bapa kami yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang dekat. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang dekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pelayanan firman. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, kita memohon tuntunan Roh Kudus Allah. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam hari ini kami bersyukur kepadamu karena atas kasih sayang Tuhan, sehingga di malam hari ini kami jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 16. Dalam keluarga kami masing-masing, kami beribadah di rumah kami Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami malam ini. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami datang di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mengaku akan salah dan dosa kami di hadapan-Mu.
Biarlah kami layak di hadapan Tuhan dan kami disebut sebagai anak-anak tebusan-Mu. Bapa di dalam surga, di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Allah bekerja atas hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, bahkan keberanian untuk menyuarakan suara Tuhan. Begitu juga dengan jemaat di rumah mereka masing-masing. Engkau Tuhan berikan pendengaran yang baik, agar mereka mendengar firman Tuhan ini, dan mereka mengerti, memahaminya, dan mampu melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi kami, karena kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita membaca Alkitab dalam kitab Nehemia pasal 2, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 20. Kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai dengan 20. Dengan perikop pembacaan, tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku, kecuali yang kutunggangi. Demikian, pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa marahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanballat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon,
Pelayan itu dan Gesyam, orang Arab, mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, "Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja?" Aku menjawab mereka, kataku, "Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengar firman dan memelihara firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai dengan 20. Tentunya dari tema minggu berjalan ini, yaitu bersama membangun bangsa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kitab Nehemia juga berisi ajaran-ajaran rohani yang indah sekali. Kitab ini menceritakan sisa bangsa Yahudi membangun kembali pagar tembok Yerusalem, dan bagaimana mereka diberi ajaran perihal Taurat Tuhan. Pembangunan pagar tembok itu merupakan pelajaran kiasan yang melukiskan segala kebenaran yang menjadi inti pelayanan sejati kepada Tuhan. Mengenai penulisan kitab Nehemia, ditulis dengan memakai kata "aku". Tentulah ditulis oleh Nehemia sendiri dari pasal 1 sampai dengan 13. Pasal selanjutnya ditambah dan dilengkapkan oleh orang lain. Agaknya kitab ini diselesaikan oleh Nehemia pada tahun 430 sebelum Masehi, yaitu sekembalinya dari kunjungannya ke Babel. Nah, dekret raja yang memberi kuasa kepada Nehemia pergi ke Yerusalem pada kali yang pertama terjadi pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Sudah diketahui bahwa Nehemia datang di Yerusalem pada tahun 445 sebelum Masehi. Jadi, sisa bangsa Yahudi sudah lebih dari 90 tahun menduduki Yehuda. Zerubabel dan orang-orang seangkatannya telah meninggal, diganti dengan generasi muda atau generasi baru. Saudara-saudara, apakah yang terjadi selama 90 tahun itu? Bait Allah yang baru telah berdiri, meskipun jauh kurang sempurna daripada yang dahulu. Walaupun sesungguhnya pembangunan itu hanya memakan waktu 4 tahun 5 bulan dan 10 hari. Namun sisa bangsa Yahudi telah 21 tahun berada kembali di Yehuda. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada masa itu keadaan susila dan rohani di tanah Yehuda jauh daripada memuaskan. Para penghulu, penguasa, imam, orang Lewi, dan rakyat sebagian besar menikah dengan perempuan asing, penyembah berhala. Walaupun mereka sendiri tidak turut menyembah berhala, namun perbuatan demikian berarti menyetujui penyembahan berhala
yang mengacaukan pikiran generasi muda. Terjadi kesalahan ini, mungkin lemahnya pemerintah sepeninggalan Serubabel, sedang Ezra belum datang. Tapi kesalahan ini diperbaiki dengan tindakan keras Ezra. Dan tindakan Ezra ini disambut dengan pertobatan banyak orang atau orang banyak. Nehemia adalah anak Hakalia dari suku Yehuda. Ia dibesarkan di pembuangan dan pada waktu itu, waktu muda menjadi pegawai istana di kerajaan Persia sebagai juru minuman Raja Artahasta. Logimanus dan permaisuri Damaspia di istana Susan. Juru minuman adalah jabatan terhormat dan mendapatkan kepercayaan raja. Jabatan yang amat besar kekuasaannya yang diterima oleh Nehemia. Jadi saudara-saudara, sebelum raja minum dan makan, pertama-tama Nehemia mencicipi minuman dan makanan tersebut. Pada suatu hari, ketika Nehemia sedang bertugas di istana raja, ia dikunjungi oleh saudaranya Hanani dan sejumlah orang Yahudi. Mereka menyampaikan kabar yang sangat menyedihkan tentang keadaan Yerusalem dan masyarakat Yahudi di Yehuda. Mendengar berita ini, Nehemia sangat berduka cita. Ia sadar bahwa bangsanya yang diam di tanah air menderita kesusahan yang amat sangat. Disebabkan antara lain pagar tembok kota dan pintu-pintu gerbangnya masih tetap merupakan puing reruntuhan seperti Babel 140 tahun yang lalu menjajah bangsa Israel. Saudara-saudaraku, Nehemia sangat sedih dan berduka mendengar kabar tersebut. Nehemia berdoa dan berpuasa. Nehemia meminta pertolongan dari Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya untuk membangun pagar tembok Yerusalem. Karena pada saat itu punya tanggung jawab bertugas sebagai juru minuman Raja Artasasta. Raja Artasasta dapat membaca raut wajah Nehemia. Tidak seperti biasanya dengan berkata, "Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit?" Engkau tentu sedih hati. Jawabnya, "Hiduplah raja selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api." Dengan Nehemia berdoa dan berpuasa, Tuhan menggerakkan hati raja dengan mengizinkan Nehemia ke Yerusalem, dengan membangun tembok Yerusalem dan dikawal, dan mendapat sepucuk surat dari raja untuk bupati-bupati di daerah seberang. Saudara-saudara, luar biasa campur tangan Tuhan bagi Nehemia. Walaupun ada yang menghalangi, mengolok-olok, menghina, serta mengejeknya, yaitu Bupati Sambalat, Bupati Samaria, Tobia dan Geshem. Nehemia mengadakan perjalanan pada saat itu 3 bulan dan dikawal oleh prajurit Persia. Nehemia gembira karena dikaruniai petunjuk oleh Tuhan. Nehemia tiba di Yerusalem setelah beristirahat 3 hari lamanya. Dengan diam-diam menyelidiki reruntuhan pada malam hari.
agar tidak diketahui oleh mata-mata masuk dari Samaria. Ia tidak mengumumkan tugasnya kepada penghulu di Yerusalem sebelum ia mendapat kepastian bahwa segenap pekerjaan itu dapat dimulai segera dan akan dapat selesai dalam beberapa minggu. Menurut rencananya, pembangunan itu akan dikerjakan serentak. Pekerjaan dibagi-bagi di antara beberapa golongan pekerja dan masing-masing golongan disertai segahip pekerjaan menyelesaikan sebagian pagar tembok. Rencana itu dilaksanakan dengan berhasil. Walaupun mendapat beberapa rintangan dari musuh, namun pembangunan itu diselesaikan dalam 7 minggu. Setelah itu, pintu dipasang dan ditentukan pula orang-orang yang menjadi penunggu pintu dan diperintahkannya supaya apabila matahari terbenam, pintu itu ditutup lalu dibuka lagi pada esoknya. Yang pasti pembangunan telah tercapai hanya dalam waktu 6 bulan setelah keluar surat perintah dari Raja Artasasta. Marilah melihat cara Nehemia dalam mengatasi kesulitan. Pertama, orang-orang yang bersalah ditegur dan ditindak keras. Kedua, orang-orang itu diminta mengikuti teladannya. Ketiga, orang-orang itu mengakui dan memperbaiki kesalahannya. Lihatlah betapa baiknya sifat berterus terang. Nehemia adalah teladan yang kuat bagi semua pemimpin Kristen. Seperti tema, bersama membangun bangsa. Bersama kita membangun bangsa negara kita. Dalam kita membangun bangsa, tentunya ada tanggung jawab dari kita sebagai masyarakat. Begitu juga kita membangun iman kita di hadapan Tuhan. Kita dengan semangat dan selalu minta kekuatan daripada Tuhan. Karena tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nehemia peduli dengan bangsanya. Bahkan kesulitan pada zaman Nehemia dapat diatasi karena orang-orang yang bersalah mau menerima teguran yang diberikan dengan terus terang. Kemudian mereka bertobat dan memperbaiki kesalahannya. Tidak mengherankan bahwa seluruh jemaat berkata amin, lalu memuji-muji Tuhan. Kita sebagai pribadi, keluarga, kita belajar dan dari Nehemia yang jujur, tidak sombong dan takut akan Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kita masing-masing punya talenta yang berbeda-beda. Dan talenta itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pergunakan itu dengan penuh tanggung jawab dan selalu minta kekuatan daripada Tuhan. Kita kembangkan talenta yang ada pada masing-masing kita. Bahkan apabila kita mendapat kuasa atau talenta daripada Tuhan, jangan kita jadi sombong atau ingin dipuji, tetapi kembangkan itu terus jadi berkat dalam kehidupan keluarga, jadi berkat untuk banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memandang kepada Nehemia, orang yang membangun kembali kota Yerusalem. Dan marilah senantiasa mengingatnya selama kita bekerja bagi Tuhan. Dalam keadaan yang serba sulit dewasa ini,
Nehemia merupakan inspirasi bagi kita. Allah membangun beserta dengan kita, dan akhirnya kita juga akan melihat tembok pagar Yerusalem baru yang datang dari Tuhan, dibangun dengan lengkap di bumi, dan segala bangsa pun akan berjalan di dalam terang cahayanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian hati sebagai hamba. Ku kan berdoa apapun juga Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. inilah yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai-sampainya. Mari kita berdoa, syukur, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bersyukur kami ya Tuhan, atas kasih anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan pribadi keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan dalam persekutuan ibadah kolom, dari kolom 1 sampai dengan kolom 16. Engkau Tuhan yang telah memberi kekuatan bagi kami lewat firman yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah ya Tuhan, teladan dari Nehemia senantiasa boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami, dalam tugas tanggung jawab yang telah diembankan dalam kehidupan pribadi kami. Kiranya kami pun bertanggung jawab atas tugas tersebut. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kami sebagai keluarga, di dalamnya suami sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam keluarga, dalam mencari nafkah untuk keluarga. Senantiasa Tuhan menolong, memimpin dalam tanggung jawab, terlebih Engkau berikan roh takut akan Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai mama, dalam tanggung jawab melayani suami, dalam mendidik anak-anak, Tuhan selalu memberikan kekuatan, hikmat, akal budi, kepintaran dalam tanggung jawab. Biarlah selalu minta pertolongan daripada Tuhan. Kami sebagai anak-anak pun, Tuhan selalu memberikan roh takut akan Tuhan untuk mengasihi, menghormati, menghargai orang tua, bahkan orang yang lebih tua dari kami, anak-anak. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Di malam hari ini kami telah memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan.
Engkau berkati persembahan ini agar berguna dalam pelayanan. Dan ajar kami untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati rumah tangga kami masing-masing. Rangkul terus Bapa, agar senantiasa ada kerukunan, ada kedamaian, ada keharmonisan. Di dalamnya ada saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Ciptakan hubungan yang baik di antara kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala tantangan, godaan, bahkan pergumulan apapun yang kami hadapi. Biarlah ada jalan keluar, ada petunjuk daripadamu Bapa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, di malam hari ini kami mau berdoa untuk Ketua Badan Pekerja, Bapak Pendeta Theo Tawaris, Master Teologi. Dalam ia memimpin jemaat Gemim Brondor Paniki Bawah, bahkan sebagai Ketua Wilayah Mapanget 1, Tuhan tambahkan hikmat, biarlah ada kerjasama yang baik dengan seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 16, bahkan juga ketua-ketua BIPRA, komisi kerja, bahkan kostor, pegawai, bahkan kami sebagai guru agama, bahkan pendeta pelayanan, serta seluruh anggota jemaat. Berikan kebersamaan kepada kami, sehingga semua program boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa kami Bapa, untuk orang-orang tua yang sudah lanjut usia, kiranya Engkau berikan sukacita bersama anak cucu Cece, Cici, bahkan sukacita bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, berdoa kami juga untuk saudara-saudara kami yang ditopang dalam doa sepanjang minggu berjalan ini. Mereka yang dalam keadaan sakit dirawat di rumah sakit, dalam proses pengobatan, dalam proses pemulihan. Ya Tuhan, Engkau yang penuh kuasa, Engkau yang penuh mujizat ajaib, biarlah dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, sakit penyakit yang mereka derita saat ini, disembuhkan, dipulihkan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan iman percaya mereka, agar senantiasa mereka tetap berserah, bahkan menyerahkan seluruh kehidupan mereka hanya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok kelurahan dan desa. Engkau memberkati pemerintah kami, tambahkan hikmat bijaksana, kearifan serta takut akan Tuhan. Dan tidak lama lagi Tuhan, kami sebagai bangsa negara Indonesia, bangsa Indonesia akan merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kiranya Engkau berikan keamanan, ketentraman, bahkan kesejahteraan dalam kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia. Jauhkan kami dari segala tantangan. Biarlah senantiasa Tuhan selalu menopang kami dimanapun kami pergi dan berada. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah melaksanakan bersama dalam tugas pelayanan sebagai prokantor, multimedia, tim musik, bahkan juga kami yang sudah memberi diri dalam pelayanan malam hari ini. Kami mohon hikmat daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan Engkau taruh dalam kehidupan pribadi keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami mohon pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami dalam situasi kondisi, dalam
pandemi COVID-19 sampai saat ini. Ya Tuhan, Engkau yang Maha Tahu segala wabah penyakit yang ada, khususnya di kota Manado ini. Kami percaya dengan kuasa Tuhan, semua wabah penyakit atau virus corona dihancurkan oleh Tuhan, agar segala kegiatan-kegiatan yang boleh kami lakukan boleh terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami. Inilah kami Tuhan yang meminta memohon pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri persekutuan kita malam ini, diundang semua berdiri, kita melakukan Bila Ku Renungkan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Yesus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertimbun, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Shalom, damai di hati.